siang hari ini kita quality time, lebih ke quality time dan lebih ke discussion. Karena kadang-kadang yang disampaikan atau diucapkan itu bisa sedikit melepaskan, melegakan gitu. Daripada dipendem, daripada ditutup-tutup gitu, kita belajar untuk lepas gitu. Oke, sebelum masuk ke sesi, rencananya hari ini kita akan belajar untuk melepaskan emosi-emosi negatif. Kita mau bicara itu, tapi sebelum ke situ mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Atau ada sesuatu yang mau diskusiin, atau mungkin ada personal, atau mungkin hal yang kira-kira bisa kita bahas bareng. Yang nggak terlalu personal juga, jangan juga sih ya gitu ya. Nanti jadi curhat panjang ya. Tapi poinnya mungkin garis besar yang teman-teman mungkin pengen sampaikan dulu, mungkin ada? Salam, enggak? Siapa tahu ada dari teman-teman pertanyaan kah atau apa gitu? Nggak ada? Aman? Iya, Mas Didit. Selama hidup di jalanan hidup ini, saya suka melihat ya, bahkan merasakan bahwa emosi marah itu lebih mudah dikendalikan Iya. dibandingkan emosi sedih. Tuh, marah, sedih. Marah dan sedih. Ketika marah itu bisa dikendalikan dalam arti, oh misalnya saya mau marah nih, tinggal diatur aja kan intonasinya, Iya, iya. katanya. Iya, iya. Tapi kalau sedih itu, kadang-kadang kalau saya mendengar orang lagi yang sedih atau apa, Nular gitu ya. langsung otomatis gitu ya. Nggak bisa dibohongi atau ditutupi gitu. Oh iya, oke. Itu kenapa ya? Kenapa emosi kayak marah itu lebih mudah untuk dikendalikan? Setidaknya buat saya. Tapi kalau emosi sedih itu terkadang sulit untuk dikendalikan gitu. Karena udah it's just natural aja, alami aja gitu kayak sedih. Oke, thank you Mas. Ini keren banget, keren banget. Ada lagi teman-teman? Ada yang bermasalah dengan emosi? Ya, silakan. Kan aku lagi baca buku tentang stoik. Stoik, yes. Sebenarnya itu kalau membantu orang itu di buku stoik itu kan ininya kebaikan bukan kewajiban. Tapi kalau dalam Islam itu kayak gimana? Dalam Islam untuk membantu. Oke. Dalam tradisi Islam gimana gitu ya? Iya. Mantap. Ada lagi? Ya. Kalau saya mengenai emosi marah ya, dulu emang saya selalu meledak-meledak gitu. Tapi alhamdulillah sih belakangan ini enggak, walaupun mau marah. Nah, cuman kadang-kadang untuk ngilangin ngedam itu gitu masih agak yang susah. Artinya tetap ngeluh, tetap ada rasa marah, walaupun udah nggak marah sama orangnya nih. Nah itu yang kayaknya agak sulit juga yang buat saya ini, dan akhirnya kalau saya ada istighfar, paling saya jadi ngelupain, tapi walaupun itu tetap masih ada nyangkut gitu loh Pak Bu. Oke. Istilahnya. Ya itu nggak tahu di normal. Ya. Aman Bu. Normal itu nggak bisa digeneralkan kan ya. Meskipun mungkin kalau dalam ranah-ranah psikiater normal ambangnya gini, tapi kita tuh sebetulnya punya keunikan yang nggak bisa disamain sih sebetulnya, sebenarnya gitu. Cuman dari maksudnya dari rasa marah itu, Ya. akhirnya kalau misalnya berkali-kali sama orang yang sama, udah malas gitu. Akhirnya saya adalah, Ya. maksudnya saya jadi kayak Jadi apatis. nggak nganggap gitu, adalah Iya. terserah deh. Gitu. Oke. Oke. Kan nggak baik juga ya sebenarnya kali itu. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Ada lagi? Ini bagus nih pertanyaannya tentang stoik. Kalau aku malah bingung, aku nggak pernah marah ya. Iya. Karena ibunya Didit ya. Diditnya marah. Mungkin kebalikan. Apa ya, no big deal gitu loh. Iya. Iya. Ya itu lebih dari program sih Bu. Nanti kita bahas ya. Kenapa justru malah gitu ya? Justru enggak sama sekali juga sih, enggak terlalu oke sih. Over juga enggak terlalu oke juga gitu. Oke, kita bahas ya. Kok nggak pernah marah ya gitu. Tapi recordingnya biasanya nggak berhenti sih. Oke, teman-teman. Kalau kita bicara dalam konteks, nanti kita masuk ke stoik ya. Jadi gini, saya mungkin narik dulu ke tradisi Islam gitu ya, atau ke tradisi kesadaran. Jadi kita perlu ngerti dulu bahwa ada bagian yang namanya kesadaran, di mana si kesadaran ini punya alat namanya jiwa gitu.
Jiwa itu di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan emosi. Kesadaran dan jiwa dibungkuslah di dalam tubuh fisik, namanya body atau jasad gitu. Nah, jangan lupa ya teman-teman, bahwa tubuh ini adalah penyimpan memori terbaik dalam hidup. Jadi setiap sel kita, setiap part inci tubuh kita itu adalah merekam. Karena setiap tubuh ini pasti akan menjadi memori. Makanya kalau di tradisi Islam, tangan akan berbicara, pernah dengar nggak? Kaki akan berbicara gitu. Kan kalau dulu waktu saya SD, tangan nanti mulut ngomong, aku pernah melakukan. Nah gitu kira-kira. Nah sebetulnya kan bukan masalah ngomong bicara verbal, bukan. Tetapi semua tubuh kita ini merekam semua memori yang akhirnya rekaman memori ini keluarannya akan menjadi yang namanya habits gitu. Atau yang disebut dengan yang namanya program. Pertanyaan, kalau sesuatu udah ada programnya, begitu ngapa-ngapain langsung play nggak programnya? Pasti dong. Karena kalau udah terprogram, ini kita udah menjadi otomatis, auto namanya. Sehingga ketika nanti konteksnya udah jadi auto, akhirnya apa? Tubuh kita bisa berkuasa daripada pikiran, perasaan, dan emosi kita. Apalagi kesadarannya gitu. Contoh. Kalau kita punya kebiasaan ngunyah, pokoknya dikit-dikit ngemil, dikit-dikit ngemil, dikit-dikit ngemil. Ngemil itu kebiasaan nggak kira-kira? Yes, jadilah sebuah program ngemil. Lama-lama datang ke lab, dilihat kolesterolnya nggak bagus, jantungnya nggak oke, semuanya pokoknya merah aja udah. Kira-kira kalau kita tahu bahwa hasil lab itu nggak baik buat tubuh kita, ada nggak niatan pengen berhenti ngunyah? Ada nggak? Ada. Niat pasti ada, betul nggak? Nah, muncullah yang namanya di sini disebut niat. Tapi yang jadi menarik adalah niat pengen diet itu biasanya bulan depan dilakukan gitu. Nanti lagi. Niat olahraga, nanti lagi. Kenapa? Karena niat akan selalu kalah dengan program yang sudah diulang-ulang yang kita lakukan oleh tubuh kita gitu. Jadi kitanya nggak mau, tapi mulutnya kok nggak ngunyah sih gitu. Dan keinginan ngunyah itu karena udah jadi program yang akhirnya udah niat, makan lagi gitu. Artinya apa? Si program tubuh yang sudah jadi memori itu lebih besar, kalau dari sini kan berarti lebih besar daripada niat. Itulah yang kebanyakan terjadi ketika tubuh menjadi master dari jiwa dan kesadaran kita gitu. Paham dulu nggak sampai sini? Contoh. Jadi kalau tadi misalnya Bu Dr. Ferry, Mas Didit gitu, itu semua nggak enakan apa dan lain-lain, baik apa, itu semua udah jadi program nggak kira-kira? Iya dong. Udah jadi suatu program yang kita lakukan ulang-ulang dan kita menjadi seperti program itu, yang akhirnya apa? Program yang sering kita puter itu yang akan lebih menjadi autoplay gitu kira-kira. Contoh nih, kalau ada orang udah kebiasaan, kalau ada apa-apa nyelesain masalah marah dulu. Pokoknya mau gimana, marah dulu aja. Program nggak kira-kira? Dia datang ke pengajian, marah tuh jangan, nggak baik. Udah, saya nggak mau marah. Tapi tubuh, habis pulang pengajian, si tubuh langsung bisa nggak marah nggak? Nggak bisa, kenapa? Karena dia udah merekam memori seumur hidup gitu kira-kira. Makanya kalau nanti kita belajar ya teman-teman, kita tuh cuman lagi perang antara niat sama tubuh. Niat sama tubuh. Udah, kenapa? Karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan perubahan-perubahan itu, kata kuncinya adalah saat niatnya ada tapi tubuh lebih besar daripada niat, maka nggak akan kejadian gitu. Makanya maaf ya, mau pengajian, mau webinar, mau seminar, orang pas seminar menggebu, oke aku bisa. Pas pulang, tubuh cuman ngomong gini, gua sih enggak, katanya gitu. Pulang dari lab, aku mau diet. Tubuh bilang, gua nggak mau diet. Kenapa? Karena si tubuh selalu statusnya status quo. Dia tuh tingkat kemagerannya tingkat dewa gitu kira-kira. Tubuh tuh nggak mau berubah aja udah. Dia tuh maunya gitu aja udah. Makanya perubahan itu kenapa sulit?
Yang sulit sebetulnya melatih ulang tubuh yang udah kita latih dengan program lama untuk memasukkan program baru gitu intinya. Sampai sini oke? Ngerasain nggak kayak gini teman-teman? Maksudnya relate nggak? Menyadari nggak bahwa ternyata oh selama ini nggak usah jauh-jauh lah. Bangun tidur langsung ngambil HP, langsung ini, langsung itu udah nggak mikir semuanya. Itu udah otomatis saja. Yang kaget tiba-tiba kok di kantor ya gitu. Tiba-tiba kok ini ya, tiba-tiba kok ini. Nah, makanya silakan. Kalau kita bicara dalam konteks ini bahwa PR besar kita justru melakukan, ini saya sebut ya, reprogramming. Melakukan program ulang kepada tubuh kita. Makanya niat itu memang di awal perlu ada yang namanya push. Ditekan dulu, dipaksa dulu gitu. Makanya nanti kalau saya kaitkan kepada tradisi Islam, kenapa setiap ritual tradisi Islam pasti ada gerak raganya, betul nggak? Sholat ada gerakannya, gitu. Tawaf ada gerakannya, sa'i ada gerakannya, semua pokoknya ada gerak raganya. Karena kenapa? Sebetulnya yang lagi kita latih adalah tubuh ini, fisik ini. Makanya maaf ya teman-teman ya, dalam perspektif tasawuf tubuh ini disebut hewan sebenarnya. Kalau yang punya dogi pasti ngerti deh. Ada dogi yang terlatih sama ada dogi yang nggak terlatih. Kalau dia dilatih, pupnya di situ ya, pipisnya di situ ya, nurut nggak dia? Nurut. Tapi yang nggak terlatih, pup di sini nggak bisa. Kenapa? Dia tidak terlatih gitu. Makanya ini wilayah hewani kita, ini wilayah kalau dalam bahasa Quran tuh al-baqarahnya kita, yang kita memang perlu untuk latih ulang-ulang supaya ini dan ini jadi align gitu kira-kira. Jadi selaras gitu. Oke, basicnya bisa dipahami dulu? Dapat ya? Nah, yang menarik lagi teman-teman, dalam emosi manusia, emosi senang itu cuman sendirian karena sisa emosi yang lainnya emang negatif. Marah, kaget, jijik, benci, rendah hati, rendah diri. Ini semua adalah emosi-emosi dasar manusia. Ini tuh satu berbanding banyak di mana makanya jadi orang bahagia tuh susah banget memang gitu. Karena level emotion itu lebih banyak ke arah-arah yang negativity daripada yang positivity kalau kita mau bicara ini semua. Tetapi nanti kita ngerti sebenarnya ini bukan masalah negatif positif sih, tapi bagaimana kita menggunakan emosi ini untuk ngapain. Contoh. Ingat ya teman-teman, emosi itu artinya energi in motion. Itu adalah energi nih. Pertanyaan, waktu kita marah berarti marah energi bukan? Energi. Nah, kecenderungannya waktu marah energinya dipakai kepada perilaku-perilaku yang disebut destruktif atau dalam artian menghancurkan. Tapi nanti kalau si kesadarannya mulai bermain, oh aku lagi marah nih, ada energi. Pakai marahnya ini untuk nyuci mobil misalnya. Marah sih, tapi dilampiaskannya menuju kepada tingkat yang namanya konstruktif. Makanya saat kita bisa memainkan energi ini dengan level kesadaran, dengan tidak memainkan hanya otomatis, kita bisa menggunakan semua emosi untuk hal-hal yang menguntungkan sebenarnya. Ingat nggak waktu kita bahas tentang level emosi, tahu Taylor Swift ya teman-teman? Taylor Swift itu kan putusnya banyak banget. Tapi tiap putus dia bikin lagu, kayak gitu. Jadi dalam konteks itu ketika dia emosinya sedih, emosinya di bawah, tapi dia menggunakan emosi itu untuk creating something. Menguntungkan buat kita. Nah yang bahaya, udah putus, ngelempar piring, pacar hilang, piring hilang gitu kira-kira. Kan rugi double gitu. Udah lepas pacar, lepas barang, merugikan diri. Wah itu diulang lagi, dan keputusan itu masuk ke wilayah antara konstruktif atau destruktif gitu intinya. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah jadi kalau tadi Mas Didit bilang bahwa kenapa Mas Didit marahnya itu lebih mudah untuk diregulasi, tapi sedih, karena memang Mas Didit punya program sedihnya lebih besar dari emosi yang lain, itu aja sih Mas. Mungkin sama, Bu Dokter juga marahnya mungkin nggak terlalu meluap-luap, tapi bisa jadi di situ ada masa menyesalnya, ada rasa emosi yang lain pasti ada yang lebih dominan gitu kira-kira. Lebih ke situ sih sebetulnya.
Jadi artinya yang terbaik kalau kita bicara dalam konteks ini, kita mencari yang disebut dengan yang namanya titik tengah gitu. Tapi yang paling perlu kita latih adalah satu, teman-teman. Apapun emosi yang kita lagi rasa, nomor satu, hal yang paling bisa kita lakukan, nomor satu nih ya, nomor satu, terima itu dulu aja. Contoh. Sekarang kalau kita udah belajar, marah itu kalau boleh saya tanya, baik atau buruk? Tergantung kan? Tapi kebanyakan orang ngomong marah itu baik atau buruk? Buruk kan? Berarti kalau lagi aku marah, aku lagi ngerasa buruk, betul nggak? Kita pengennya jadi baik, jadi buruk. Baik, makanya begitu marah datang, aku mau jadi baik, marah, hilang. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Karena kita berusaha jadi orang baik masalahnya. Tetapi si marah yang lagi datang tidak diterima. Ingat rumusnya, sesuatu yang tidak diterima, dia akan berusaha lebih datang kuat lagi gitu. Dia akan datang lebih kencang lagi, maka sesuatu yang tidak diterima, dia akan menghantam kita jauh lebih kencang lagi gitu. Nah, ibu tadi, saat ibu begitu udah marah, udah deh. Jangan-jangan bukan diterima, tapi dialihkan gitu. Jadi pilihannya kalau nggak diterima, yang berikutnya dialihkan atau pura-pura nggak ada gitu. Udah, lupa, jangan marah. Udah, lupa, jangan marah. Padahal marahnya masih ada nggak? Masih. Sehingga ini ditekan, ini dialihkan. Yang terbaik kalau bahasanya Hawkins, ini yang disebut dengan yang namanya letting go. Diterima untuk dilepaskan. Contoh nih, teman-teman. Jadi maaf ya, marah bisa jadi destruktif nggak? Bisa jadi konstruktif? Pertanyaannya, kalau marah, rata-rata mayoritas pasti melakukan hal-hal yang destruktif. Itu rata-rata. Itu rata-rata. Nah, yang kita udah ulang-ulang bahas ya teman-teman, dalam sebuah penelitian, kalau kita lagi ada dalam gejolak-gejolak emosi begini nih, pokoknya lagi marah, lagi di bawah di sini. Ini menarik banget. Kita cuman perlu 90 detik untuk diam sesaat. 90 detik nih. Dalam penelitian sih, tapi tergantung tingkat keakutan sih ya memang ya. Kalau akutnya beda-beda ya mungkin lebih dari 90 detik sih. Tapi rata-rata saat kita lagi ada di bawah, mau ngapa-ngapain, diam dulu 90 detik, biarkan ini diterima, biarkan kesadarannya hadir, diam dulu aja udah. Nah, dengan diam, gejolak ini memungkinkan kesadaran atau ini yang disebut wisdom, itu tetap hadir gitu, tetap ada gitu kira-kira. Jadi maksud saya, orang yang ketika ada sulutan emosi langsung reaktif, langsung kita udah beda, tahu ya, respon dan reaktif kan reaksi beda ya. Langsung bereaksi, yang bereaksi biasanya dari autoprogram. Contoh, ini saya ulang-ulang pakai contoh ini. Kucing kalau dimainin bulu gini loncat nggak? Kesini loncat nggak? Si kucing gerak gara-gara ada trigger dari luar nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau kita ikut marah gara-gara orang nyebelin, di-trigger dari luar nggak kira-kira? Nah, kekucingan kita lagi hadir tuh di situ. Ya maksudnya di level ini gitu. Kecuali mungkin kucing yang udah sadar lagi, udah dia. Mungkin dia lagi apapun lah ya konteksnya. Atau mungkin nggak interest apapun itu poinnya. Tetapi saat faktor eksternal yang mendorong kita melakukan sesuatu, berarti itu bukan pilihan kita, titik. Itu aja. Kalau eksternal yang mendorong kita melakukan sesuatu, itu namanya bukan dilakukan atas dasar yang namanya sadar. Inilah yang disebut kompulsif atau inilah yang disebut dalam tanda petik kemelekatan. Nah, kita ngomongin baik nih. Nih ya contoh. Begitu ngelihat orang, terus kita pengen nolong, tapi gara-gara kasihan, gara-gara di sininya harus,
Jangan-jangan detik itu emang nggak pengen nolong misalnya. Apalagi udah ada bumbu-bumbu, aduh kalau nolong mudah-mudahan yang 100.000 jadi 1 juta gitu misalnya. Nah itu namanya transaksi. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, kalau kita bicara dalam konteks Quran, satu, lakukanlah dengan yang namanya ikhlas. Misal, pernah nggak nolong gara-gara nggak enak? Pernah nggak? Iya, nggak enak. Berarti waktu kita nolong, adanya di level emosi yang rendah, dan ketika kita nolong di emosi yang rendah, yang akan datang juga pasti di emosi rendah juga gitu. Makanya teman-teman saya selalu ulang-ulang ya, kalau kita nolong dengan kasihan, yang ditolong bisa rese gitu kira-kira. Bergantung aja sama kita. Kasihan lah, udah kasih aja kan dia nggak kerja atau apa gimana, udah. Tapi di satu sisi, ketika dia perlu tumbuh juga dengan mekanisme hidupnya, ketika kita kasihan, justru kita membuat dia jadi nggak tumbuh gitu kira-kira. Akhirnya jadi ketergantungan nggak? Iya, Bu. Iya. Itu namanya people pleaser. Nah, people pleaser ini bahayanya susah bilang no, udah gitu aja. Selalu yes kemana-mana. Ininya nggak enak, oke deh yes, padahal gitu. Ya, dan orang people pleaser, aduh itu menderita banget sebenarnya. Dia pengen jadi hero, dia pengen jadi pahlawan, tapi harus sadar kan kita Wonder Woman bukan ya, Iron Man bukan gitu. Jadi dia nolong keluar, tapi dirinya nggak ketolong gitu. Artinya, saat kita nggak belajar bilang no, saat nggak berani bilang no, itu udah pasti program di sini aja udah. Makanya salah satu kesadaran yang meningkat adalah aku tahu batasan mana aku lagi mau atau enggak, dan aku jujur dengan perasaanku. Tapi tahu Bu, dari segitu banyak tuh yang di aku tuh cuma ada 3 orang yang begitu tuh. Ininya circle-nya gitu? Ya, mungkin PR-nya cuma 3 sih, Bu. Karena yang lain gak begitu kan, awalnya emang mau ngasih aja. Iya, Tapi iya. lama-lama kok terus. Iya. Gitu. Langsung ya. Nah, udah deh, ini langsung aja nih kita beresin nih gitu. Nah, kita selesaikan dengan adat nih ya. Adat-adatan ya. Ya balik lagi. Karena gini ya teman-teman ya, ingat, setiap kita melakukan apapun, itu pasti terjadi interaksi vibrasi, udah pasti aja. Gitu. Nah makanya, kalau kita menolong tapi ngebuat kita jadi susah, itu bukan sedekah namanya. Nah kembali kepada stoik tadi, ingat ya, dalam Islam itu berbuat baik wajib nggak? Wajib, tapi arti wajib ini adalah perlu. 1. Dan dilakukan dalam 2 poin. 1 yang namanya baik, 2 yang namanya benar. Inilah kalau dalam konteks Islam disebut berbuatlah dengan cara yang ma'ruf. Baik caranya, benar niatnya. Pun dua-duanya jadi satu kesatuan yang kata kuncinya di mana? Berbuat baik bukan karena alasan apapun, tapi karena itu datang dari aliran aku berbuat baik gitu. Contoh teman-teman, datang ke pengajian ada kata-kata, kalau kamu tidak berbuat baik kamu dosa. Bisa ada rekaman nggak di sini? Bisa nggak begitu ngerjain gara-gara takut dosa? Nggak ikhlas namanya. Berarti waktu kita nolong orang gara-gara takut dosa, sebetulnya buat siapa tuh dilakukannya? Aku mau menyelamatkan diri dari dosa, bukan mau nolong sih sebenarnya. Nih contoh-contoh, ini mah nyata ya. Di dalam sebuah hadis itu ada kata-kata, kalau seorang ibu yang tidak membawa anaknya ibadah, nanti kalau mau masuk surga, anaknya nanti teriak-teriak, malaikat, ini ibu saya dulu nggak nyuruh saya sholat. Nah tiba-tiba si ibu yang udah mau 1 langkah ke surga, ditarik ke neraka. Si ibu takut nggak? Takut. Makanya ibu-ibu ngomong, kamu sholat ya, nyuruh anaknya sholat. Supaya dia masuk surga. Nah, karena kalau kamu nggak sholat, mama bisa masuk neraka. Bisa begitu nggak? Itu namanya transaksi gitu. Makanya begitu kita melakukan, meskipun teman-teman ya, melakukan ini semuanya itu berdasarkan kesadaran masing-masing. Jadi, misalkan, lucu loh, Quran itu ada loh ayatnya. Kalau kamu berbuat 1, akan dikasih 10. Betul? Tapi ini kan pancingan-pancingan untuk ini dulu nih. Udah yang penting kamu gerak dulu.
Karena yang terbaik bukan masalah kamu nyari 10-nya, kamu hanya untuk mencari keridhaan Tuhan gitu. 9 apa? Kalau kita mau bicara di surat 9 ayat 72 gitu misalnya, di surat 76 ayat 4, 74 ayat 9 gitu. Ini semuanya lagi mau berbicara bahwa lakukanlah segala sesuatu kebaikan itu dengan yang namanya keikhlasan. Nah makanya, sorry ini kebalik. (74) ayat 6, 76 ayat 9. Nah, jadi balik lagi ke tadi ke stoik, pertanyaan stoik. Benar, kita perlu berbuat baik, tapi jangan lupa. Siapa sih sebenarnya yang perlu kita berbuat baik duluan? Duluan yang harus dikedepankan kebaikan, ma'ruf, semua ini siapa sih? Diri sendiri lah. Makanya di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu, baru orang-orang terdekatmu. Gak mungkin orang bisa nyembuhin kalau dianya sakit, bener gak kira-kira? Dalam artian, saat kita mengorbankan diri untuk orang lain, itu kayak kelihatan keren sih memang. Tapi jadi people pleaser tuh, wah udah deh, chaotic banget gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau orang udah punya program people pleaser, gitu terus gak kira-kira? Udah. Sampai mau digimanain, mau dapat apa, mau belajar kemana, kalau si tubuhnya tetap kita dalam program people pleaser, nggak akan ada perubahan aja udah. Nah makanya teman-teman kita perlu banyak pengetahuan. Oh ini pengetahuan lumayan di sini nih. Udah tahu reflection, kenapa ya gue abis nolong tapi jadi nggak happy hidupnya gitu. Banyak nolong yang ditolongnya pada oke, pada ya pokoknya mah baik lah gitu kira-kira. Tapi kok aku yang nolong jadi merasa nggak enak misalnya. Jadi justru dalam tanda petik menderita. Kenapa? Karena ya itu tadi. Jangan lupa bahwa ininya dulu nih yang harus diberesin. Makanya kalau dalam bahasa Quran itu selalu perbuatan baik lakukanlah dari mulai diri dan orang-orang terdekat. Contoh nih. Kalau diri udah beres, oke, saya mau nolong di luar negeri gitu. Wah, nyumbang ke sana. Tetangga lapar. Kan aneh. Yang jauh ditolong, yang dekat enggak. Apalagi kalau misalnya keluarga terdekat susah gitu misalnya. Makanya layering itu, atau dalam tanda petik leveling itu, konteksnya adalah bagaimana kita lakukan dari orang-orang terdekat. Nah jadi balik lagi, berbuat baik wajib, yes. Tapi wajibnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa bahwa perbuatan baik itu sebisa mungkin ada dalam wilayah yang namanya ikhlas. Maaf ya, kalau orang ikhlas kira-kira ingat-ingat kebaikan nggak? Iya, kalau udah berbuat baik terus ingat, wah ini kalau gua tolong nih orang mati nih. Nah mulai. Ini nih dia pernah gua tolong, pas gua minta tolong nggak nolong balik. Wah mulai lagi gitu. Itu jadi transaksi yang ngebuat jadi nggak tenang gitu sebetulnya. Nah sekarang saya tanya, perbuatan ikhlas ini kira-kira anugerah bukan dari Tuhan? Atau dilatih? Dilatih. Gak bisa tiba-tiba jadi orang ikhlas. Jadi orang pemaaf. Jadi orang yang bisa menahan amarah. Gak bisa. Gini aja. Kalau kita ngomongin tentang ketenangan jiwa, salah satu orang yang bisa tenang jiwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang. Itu puncak aja. Sekarang saya tanya, maaf ya, banyak pengajian bisa bikin skill memaafkan kita tinggi nggak? Enggak. Berarti teman-teman kalau mau pandai memaafkan harus gimana? Sering ketemu orang nyebelin gitu. Benar nggak? Jadi begitu ada teman nyebelin, ini nih. Ini yang akan ngebuat skill saya oke nih gitu. Ini yang akan meningkatkan skill memaafkan saya gitu. Makanya kalau kita ngelihat sudut, mungkin yang tadi 3 Bu emang itu pelatih Bu, udah gitu aja. Ya, kalau di gym namanya PT, personal trainer. Iya. Karena kalau kita nggak dikasih personal trainer, nggak akan naik skillnya gitu. Contoh ya teman-teman ya, kalau kita mulai ngerti ini, kira-kira akan ada sedikit perubahan paradigma tentang orang nyebelin nggak? Iya, yang asalnya nyebelin. Tapi saat dia ngerti, oh dia tuh nyebelin
Itu refleksi di sini juga kan. Mulai sadar, oh dia nyebelin tuh ternyata makna aku terhadap dia berarti masih ada emosi apa di sini. Kan dia mah tergantung di sini. Betul nggak? Karena segala sesuatu yang di luar pasti refleksi dari dalam. Teman-teman mau ngelihat ini baik, ini buruk, ini jelek, ini oke, bukan itunya. Tapi cuaca di sini nih. Dan ingat ya, maaf, si emosi ini gak bisa lepas, ini kayak cuaca. Tadi pagi, hujan, tiba-tiba panas. Mendung, hujan lagi. Nggak bisa. Duh ya Allah gimana caranya mendung atau adem? Nggak bisa. Ini tuh come and go. Come and go. Jadi kalau lagi cuaca-cuaca emosinya nggak enak, terima. Karena cuacanya emang lagi gitu. Jangan sampai lagi ada di bawah, pengen buru-buru di atas. Jangan sampai lagi di atas, pengen digenggam, nggak mau ke bawah. Nggak bisa. Ini orang kalau lagi happy-happy, oh gimana mempertahankan supaya jangan sedih lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hukum semesta. Hidup itu selalu begini nih. Nggak ada yang di sini terus nih. Pasti ada ke sini gitu. Tapi mungkin emang kebanyakan yang di sini mulu sih ya, memang nggak apa-apa juga sih gitu. Ya jarang ke atasnya gitu, makanya pas di atas, wah gimana. Tapi poinnya teman-teman, keuntungannya, kenapa saya tulis terima? Mana tadi? Nah, kalau lagi di atas diterima, kalau lagi di bawah diterima. Contoh, perasaan bahagia yang sangat bahagia enak nggak? Enak nggak? Iya, kalau lagi happy banget, udah gitu 11-11, oh udah tabungan habis aja. Aku lagi happy belanja terus. Bisa nggak kita boros gara-gara lagi happy? Kira-kira kan nggak oke-oke juga. Gitu. Jadi di atas waspada, di bawah juga waspada. Makanya kalau dalam bahasa Quran, jadilah umat pertengahan misalnya. Atau umatan wasaton. Wah, gitulah kalau bahasa Qurannya tuh. 2248. Artinya kalau ngomongin wasaton itu lagi di atas, oke. Lagi di bawah, oke. Makanya kan ada kalimat gini teman-teman. Jangan berjanji kalau lagi happy, jangan mengumpat kalau lagi bete gitu. Kalau lagi happy mah janji, oke, tenang, lagi happy tuh. Begitu bete, lupa janjinya semua gitu. Makanya di sini hati-hati juga, spike di tingkat paling atas, di posisi atas, di sini juga hati-hati. Nah, 90 detik tadi mau di atas dan di bawah, di sini aja udah. Gitu. Jadi keputusan yang terbaik adalah saat kita ada di wilayah yang namanya netral. Bukan sedih, bukan over happy, bukan kasihan, tapi netral itu kalau dalam bahasa Quran itu disebut kasih gitu. Kasih sayang lah, Rahman Rahim. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita melakukan dengan kasih sayang, nggak ada inrit, kepengen kembali, nggak ada modus, ya, nggak ada keinginan apapun, udah letting go. Karena saat perbuatan masih ada bumbunya, saat perbuatan masih ada sedikit transaksinya, berarti lagi lepas dari level yang namanya ikhlas gitu. Nah pertanyaan saya, jadi ikhlas mudah atau susah? Makanya di Quran aja di surat-surat terakhir gitu. Karena untuk level 112 ayat surat Al-Ikhlas, kita harus 111 ayat dulu menguasai, anggapnya gampangannya begitu aja. Ini kan level raja kalau di game tuh ya. Kan rajanya Anas tuh. Jadi ini semifinal, perempat final, Al-Falaq semifinal, Anas tuh final gitu. Makanya baru layak disebut manusia ketika ikhlasnya udah beres gitu kira-kira. Nah, untuk jadi ikhlas prosesnya nggak bisa sebentar. Kenapa? Karena memang kita dididik dari kecil untuk jadi nggak ikhlas sih memang gitu. Banyak program ketidakikhlasan gitu. Banyak program yang membuat kita sulit untuk melepaskan. Ya dari anak kecil aja makanan tangan kanan ada, tangan kiri ada. Dua-duanya harus ada. Misalnya. Artinya apa? Ketika kemelekatannya makin tinggi, ketika kita rekaman atau memorinya makin melekat, dan ini juga ada urusannya sama, maaf ya teman-teman, umur sih. Jadi kalau ini ada yang udah 40-50 ke atas, wah udah PR aja. Kenapa? Karena si programnya udah hidup lama gitu. Bukan nggak bisa, bukan. Makanya maaf ya, ngerubah orang tua jauh lebih susah daripada ngerubah anak muda gitu.
ngerubah ibunya jauh lebih susah daripada ngerubah cucunya, nenek sama cucu gitu. Ini rada jauh lah biar agak ekstrim gitu. Kenapa? Si nenek udah hidup lebih lama kan? Berarti udah pakai program lebih lama kan kira-kira? Iya. Abis gitu yang udah programnya lama, ada program baru nggak mau terima. Kenapa? Yang bener ini gitu. Berdasarkan apa? Dari dulu juga. Udah dari dulu juga gitu. Selesai. Di dalamnya ada dogma, ada doktrin, ada belief system, ada semua. Yang dimana saat kita tidak punya skill untuk luas, adaptif, untuk merubah program lama menjadi program baru, itu yang akan membuat kita akan sulit mengalir dalam kehidupan gitu. Nah penderitaan saat kita nggak bisa ngalir sih intinya. Mampet gitu kira-kira. Gitu Mas Didit. Jadi memang setiap kita teman-teman memang punya basic design yang paling kuat di emosi mana, karakternya gimana, emang ada sih. Dan itu memang PR gitu. Dalam artian, itu semua adalah sesuatu yang sudah terprogram dan kita lagi melepaskan reprogramming ini untuk menjadi melepaskan program lama untuk menjadi reprogramming menuju kepada hidup yang nyaman untuk kita gitu. Itu aja udah. Contoh nih ya, ini waktu kita ngobrol diskusi gini, di dalam ada nggak? Oke, saya harus ini, harus lebih baik. Ada nggak begitu rasa-rasanya? Abis gini mah lupa lagi, udah pasti aja. Jam 5, jam 6, udah, shush, gitu, menguap gitu. Iya. Dan menariknya, selesai ini, langsung keinstal ke tubuh nggak? Enggak, pulang dari sini pakai program lama lagi. Kenapa? Orang ininya nguap kok gitu. Berarti semua yang kita ketahui perlu diinstal nggak? Nah, installnya namanya latihan. Update-nya lama, soalnya wifi-nya nggak kencang gitu misalnya. Connecting-nya ke ego mulu gitu misalnya. Gitu. Artinya, kalau kita bicara dalam konteks ini, sok kita renungin. Sholat diulang-ulang nggak rakaatnya? Iya, ujungnya buat apa? Repetisi. Teman-teman si tubuh kalau nggak repetisi, nggak punya muscle memory baru gitu. Gitu aja udah. Gitu aja udah. Dan ya maaf ya, hampir 98% ini tuh nggak aktif sih sebenarnya. Ini aja udah. Kesini, 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 udah aja. Makanya maaf ya, kadang niat itu akan jauh lebih tidak tertampak dibandingkan dengan habits. Terutama emak-emak yang ke supermarket misalnya. Sok renungin, niatnya cuma pengen beli beras, pulang 5 troli gitu. Kalau bayar 2 lah, 2. Kenapa? Banyak yang nggak niat untuk diambil, bener nggak kira-kira? Iya, dari mana? Ini nih. Set, ngelihat lucu, ngek. Udah, pas pulang nggak ada yang penting misalnya. Lagi murah. Lagi murah. Diskon. Makanya di 17 ayat 26, setan mengganggu dengan yang namanya dia tuh bukan menakut-nakuti sih, dalam artian dia selalu membisikkan dengan berfoya-foya, dengan berlebihan, disitulah gitu kira-kira. Boros salah satunya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, setiap di belakang diskon pasti ada setan, udah gitu aja. Iya, setan tuh mainnya di diskon, buy one get one, buy two get three, macam-macam lah gitu. Kenapa? Karena dia akan selalu membawa kita menuju kepada program yang bukan masalah butuh, tapi pingin. Kan problem kita maaf ya, kebutuhan dan keinginan mana yang lebih PR kira-kira? Keinginan. Butuhnya cuma 1. Pengennya banyak. Betul nggak? Jadi kalau mau kita ngelihat bahwa kalau kita hidup sesuai dengan kebutuhan, ada Tuhan di situ, kita akan mulai bisa meredam yang namanya keinginan. Dan saya ulang-ulang juga, semua masalah dalam hidup itu cuma 1 aja. Pengennya A, kejadiannya B. Berarti problemnya dari ingin. Ingin bisa datang dari mana? Program. Program datang dari mana? Latihan berulang-ulang. Dilatih berulang-ulang. Nah itulah kenapa kita sekarang belajar. At least teman-teman softwarenya oke nih. Tapi jangan lupa begitu softwarenya udah oke, install ke sini nih. Install ke perilaku, install ke tindakan, install ke cara berpikir, install ke bagaimana kita melihat segala sesuatu untuk tidak melihat dengan cara pandang yang lama gitu intinya. Nah itulah yang disebut yang namanya growth gitu. Kalau dalam bahasa Quran disebut istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah bagaimana kita mengulang-ulang melakukan repetisi, mengulang-ulang melakukan reprogramming. Dan sekarang saya tanya, maaf ya, kalau kita tidak melakukan reprogramming yang rugi siapa? Diri sendiri. Maaf ya, bisa nggak nge-reprogrammingin orang lain?
Nah, makanya urusan hidup tuh nggak bisa untuk ngurus orang lain, merubah orang lain, nggak bisa. Kenapa? Masing-masing orang programnya unik dan otentik. Dah, selesai. Makanya dikisahkan dalam Quran, Nabi Muhammad aja di surat 28 ayat 56, kamu nggak bisa ngasih petunjuk sama orang yang kamu sayang. Sesayang-sayangnya sama pamannya, program pamannya sama program Nabi Muhammad beda. Mau gimana pun didoain, mau gimana pun ditunjukin. Apalagi, maaf ya, jangan pernah berpikir bahwa sering menasihati bisa ngerubah orang. Udah gitu aja. Karena sorry to say, orang paling gak suka dikasih nasihat. Udah gitu aja. Apalagi dia punya depresi. Oh, selesai aja udah. Artinya apa? Disitulah kalau kita tahu tentang baligu ani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat, semua perubahan datang dari habits kita yang berubah. Selesai. Jadi kalau kita misalkan mau merubah lingkungan, pertama rubah dulu habitsnya gitu. Once habits ini nggak berubah, lingkungan nggak akan berubah aja udah. Karena orang akan lebih notice perubahan perilaku daripada banyak kata-kata gitu. Artinya apa? Balik lagi di sini nih. Konteksnya lebih kepada wilayah yang namanya jasad atau jasmania. Nah jadi ke ibu tadi, begitu udah malas marah, marahnya nggak hilang bu. Tapi ditutup-tutupin sama malas gitu. Akhirnya luka si marah yang kita tutup-tutupin, yang kita anggap udah nggak ada, yang kita anggap udah malas, yang kita anggap udah jadi apatis. Tapi ininya nggak solving gitu intinya. Nah setiap luka mau itu nanti keluarnya marah, benci, iri, dengki, itu akan selesai ketika kita terima. Dan ujungnya apa? Maafkan. Udah selesai sih. Ini emang kayak gampang ya, tapi aduh udah deh. Ini proses yang nggak mudah gitu. Tapi at least kita tahu dulu knowledge-nya gitu. Dan maaf ya teman-teman ya, kalau kita ada di frekuensi yang sama, akan didatengin sama orang sefrekuensi itu lagi nggak kira-kira? Iya pasti. Mau ganti circle, ganti kota, ganti negara. Karena kita ini berbicara dalam gelombang, nggak jauh-jauh. Contoh nih ya, ada orang di level 3 misalnya. Wah, marah, benci, iri, dengki. Marah, benci, iri, dengki. Semesta itu akan mengundang, ingat ya, segala yang datang ke kita yang ngundang tuh kita gitu. Nah, makanya law of attraction atau hukum tarik-menarik itu akan selalu terjadi gitu. Kan kita udah pernah bahas juga ya teman-teman, kita tuh tanpa sadar melatih orang untuk melakukan apa sama kita. Ada yang komplain, Kang kenapa ya orang tuh cemberut mulu, nggak ada yang senyum sama saya. Iya, lu juga cemberut mulu sih orangnya gitu. Karena ketika dia cemberut, dia lagi ngelatih. Oh ya udah. Artinya apa? Semua attract atau semua yang datang tergantung dari vibes yang sedang kita berikan keluar gitu. Nah jadi teman-teman balik lagi. Kenapa sih? Let's say nih, di tradisi Islam ada 5 kali sholat. Oke, begitu sholat break. Udah, lepasin kebiasaan. Wudu. Pikiran tenang, hening, diam. Sholat itu kan intinya suruh diam. Makanya kalau orang yang tipikal nggak mau diam, sholat pengen buru-buru beres gitu. Artinya apa? Ketika kita nge-break sebentar di 5 kali sebagai ritual dan latihan, untuk apa sih sebenarnya melakukan yang namanya reprogramming? Tapi maaf banget ya, karena mungkin kebiasaan sholatnya karena wajib tadi, ada ketakutan kalau itu dosa, akhirnya apa? Tidak menikmati sholatnya sebagai alat untuk merubah programming aku, tapi justru mendorong aku untuk melakukan dengan penuh ketakutan gitu. Makanya sholatnya nggak berdampak. Kenapa? Isinya nggak ngerti, tujuannya apa nggak tahu, dan seterusnya gitu. Nah artinya balik lagi nih, antara jasad kita, jiwa kita, dan sang kesadaran ini, tiga-tiganya ini nggak bisa lepas satu sama lain gitu. Nah, Islam punya rumus keren, namanya bersaksi. Bersaksi itu nanti ada di wilayah ini yang disebut sang saksi. Contoh, teman-teman marah itu diri kita yang sejati bukan? Bukan. Karena marah kadang ada, kadang enggak. Betul nggak? Sedih diri kita yang sejati bukan? Bukan, karena sedih kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Berarti on and off nggak nih emosi? Iya, diri kita yang sejati itu yang nonton, si penyaksi. Makanya kenapa aku bersaksi? Kalau lagi marah, saksikan marahnya. Sadari bahwa, oh aku lagi ngerasain marah. Diam dulu, 90 detik lah, dah. Itu si voltasenya pelan-pelan bakal turun sih.
kalau udah diterima. Yang gawat adalah saat marah datang ditutupin. Baik, gak boleh gitu. Artinya apa? Direpress, seakan-akan marahnya tuh nggak ada gitu. Wah, nanti ini jadi program-program di jiwa kita, lama-lama jiwanya tuh penuh virus gitu kira-kira. Nah, penuh virus ini. Nah, makanya kalau dalam tasawuf disebut tazkiyatun nafs, beresin si virus-virus ini gitu. Nah, jadi ini sebenarnya mau ngembaliin lagi bahwa satu, segala sesuatu yang datang ke kita, ingat-ingat baik-baik, yang ngundangnya juga kita sih sebenarnya. Karena semuanya kembali kepada hukum konsekuensi. Semua adalah kembali kepada diri kita, semua adalah apa yang kita tabur dan tuai, semua adalah sesuatu yang nggak bisa lepas dari apa yang kita lakukan. Makanya, di surat 42 ayat 30, segala sesuatu yang kamu lakukan itu atas dasar perbuatan tanganmu gitu. Nah, jadi kita lagi belajar sama perbuatan kita sih. Dan saat kita belajar, no judgment, kita akan lebih melihat bahwa, oh oke, kadang saat itu jadi pelajaran yang kita tidak terima, kita bisa jadi benci sama diri sendiri loh. Gak nerima diri, ngelihat diri tuh jelek-jeleknya terus, minder, merasa tidak berharga, merasa, udahlah, aku tuh banyak dosa. Wah udah, kan maaf ya teman-teman ya, kira-kira orang yang ngerasa dirinya banyak dosa banyak nggak? Aku tuh rata-rata sih aku tuh kayaknya orang banyak dosa, ya yang lain juga gitu kali gitu ya. Semua juga quote and quote ya sama gitu dalam tanda petik. Tetapi bukan dicuekin, tapi ditelaah untuk nanti pelan-pelan diterima. Dan saat itu ada penerimaan, kita lagi return menuju kepada hal-hal kesadaran, makanya return atau kembali dalam bahasa Arab disebut tobat gitu ini. Nah sekarang mau tobat gimana kalau kita nggak tahu sakitnya apa? Kadang kalau doa tuh suka gampang aja, ya Allah ampuni semua dosa-dosa aku, gitu. Dosa yang mana? Pokoknya semua deh ya Allah, nggak tahu dosanya yang mana. Ya benar nggak? Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, iya saya tahu sih, tapi kan yang jadi program kamu yang tahu. Saya mah gampang-gampang aja ngeberesin ini, kalau gampangan gitu ya, kalau teatrikal. Tapi udah jadi program, maksud saya, mulai sadari apa kebiasaan yang merugikan, dah itu aja. Duh kayaknya ngerugiin ya kalau misalnya A gitu. Kayaknya ngerugiin ya kalau misalnya menunda-nunda misalnya. Kayaknya ngerugiin ya kalau misalnya nggak mengungkapkan perasaan. Kayaknya ngerugiin ya kalau misalnya, macam-macam lah. Nanti teman-teman dicek aja habits apa yang kira-kira sampai saat ini dirasa bahwa kayaknya this is not good gitu. Nah, mulai tuh waktu kita sadar habitsnya apa, programnya apa, baru kita bisa melakukan yang namanya reprogramming. Makanya bahasanya, sebelum move on, move in dulu. Cek dulu nih, program apa nih yang kira-kira perlu dilakukan regulasi gitu. Gitu teman-teman. Jadi balik ke Mas Didit, Bu Dokter, tadi ya Bu, untuk ngomongin tentang marah, itu boleh jadi bukan hilang sih Bu, tapi ditutup-tutupin gitu. Luka. Jadi mesti bilang, maksudnya kita terima. Ya. Betul. Kita disadari aja, saya tuh lagi marah. Nah, reaksi marahnya kalau bisa milih yang konstruktif gitu, Bu. Itu poinnya. Karena begitu reaksi marah akhirnya jadi pergi misalnya, jadi merusak gitu misalnya. Ya kan jadi rugi ya. Sementara si marah itu adalah alamiah emosi setiap kita sih sebenarnya. Itu poinnya. Diterima dulu. Jadi begitu ada marah, akui Bu, saya lagi marah. Ini ada kegengsian tinggi sih untuk ngaku marah sih sebenarnya. Apalagi yang udah sering-sering misalnya ikut seminar, ikut kajian. Masa ya gini, udah nggak gitu deh, udah nggak level gitu. Kan suka ada orang ngomong, dulu ya zaman jahiliyah, kayak sekarang enggak aja ya. Dia ngomong dulu zaman jahiliyah. Kan jahil tuh bodoh ya. Bodoh tuh artinya dia masih menggunakan program lama kan. Dalam artian itu bukan masalah dulu atau nanti, itu akan berulang lagi. Saat kita mengambil keputusan yang sama, jangan heran bahwa hasil hidup yang datang ke kita pasti sama juga gitu. Nggak akan ada perubahan aja. Tapi kata Bu, kalau misalnya sama orang ini nih, yang ketemu nih, yang tadi dalam pelajaran itu buat kita ya, itu kalau misalnya itu daripada ntar bermarah, jadi hindari aja gitu. Bisa Bu. Karena proses menghindari adalah tergantung Deng, gini.
Begitu menghindar dengan benci, itu namanya egois. Tapi begitu menghindar karena tahu kalau menghindar ini saya akan lebih baik, itu namanya self love. Ya, jadi maksudnya nggak ada dari ngapain gitu loh, apa berhubungan apa misalnya Ketemu. ketemu Iya. gitu. Itu kan yang dilakukan Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad nggak cocok sama masyarakat Mekah. Pindah. Namanya hijrah. Tapi dia pindah dengan kesadaran gitu misalnya. Oke deh. Ini belum saatnya nih. Saya mending step back dulu karena kenapa? Kalau saya di sini terus, luka masih nganga, ditoel-toel mulu ya masih sakit gitu. Healing dulu nih. Once healing, lepas dulu dari circle kayak dari apapun lah ya, teknisnya sih terserah gitu. Tapi poinnya, jangan pernah merasa dirinya tidak, atau dalam artian gini, self guilt. Self guilt itu apa ya? Jangan pernah merasa bersalah ketika keputusanmu menenangkan hatimu, udah gitu aja. Waduh, Bu, kalau udah ada terjebak dalam rasa bersalah ya, mau nyelamatin diri tapi kepikiran, aduh gua jahat nggak ya, aduh gua tuh gitu banget. Jadi dia lagi yang dipikirin gitu misalnya. Tanpa sadar lagi membakar diri untuk menghangatkan orang lain. Nah, balik lagi, itu salah satu penyakit people pleaser nih. Ya, nah pertanyaan, kenapa coba rata-rata orang susah bilang no? Satu, ini intinya, terlalu banyak bilang yes kepada sesuatu yang nggak penting. Ini yes, padahal nggak penting-penting amat gitu. Udah nggak usah jauh-jauh macam-macam ya teman-teman. Niat, ngerjain tugas atau kerja atau apa, baca buku. Set, baca. Udah niat nih. Notifikasi TikTok muncul. Bisa diambil dulu nggak handphonenya? Atau WhatsApp? Bisa diambil dulu nggak? Bisa. Mencet dulu nggak kira-kira? Itu say yes nggak kira-kira? Nah gitu. Kita nggak punya komitmen gitu kira-kira. Ya, nanti ini kita bisa terjemahkan dalam apapun ya, dalam kehidupan. Tapi maksud saya adalah, once kita bisa belajar say no lebih baik, lebih terstruktur, dan lebih ada filternya oke, kita akan lebih menguatkan diri untuk bisa memperbaiki atau untuk bisa menguasai situasi yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini semua ulang-ulang nih. Balik lagi menjadi habits. Wah, keren lah kalau di tradisi Islam coba. Hariannya ada sholat. Bulanannya ada puasa. Puasa kan cuma ngeberesin ini nih. Urusan makan, minum, reproduksi. Kan nggak boleh siang-siang tuh. Kenapa? Karena itu urusan hewani-hewani semua gitu. Makanya di sini nanti disebut instinktif. Ini disebut intuisi nanti di sini. Jadi kalau itu bawaannya badan, bawaannya insting, nah itu kita mau ngasih makan ini terus gitu. Makanya kan balik lagi ya teman-teman ya, maaf nih ya. Gak mungkin orang akan baik dalam konteks reprogramming atau dalam inti dari kesadaran kalau nomor satu dia nggak ngeberesin tubuhnya dulu. Ininya harus beres dulu platform dasarnya, wadahnya. Urusan makan, minum, tidur, informasi yang masuk. Pengen hati tenang tapi tiap hari buka lambe turah ya pusing lah gitu. Di input itu semua, ingat ya, we are what we eat. Kita tuh segala sesuatu apa yang kita makan, termasuk informasi, termasuk circle. Dan kita bisa memilih sih circle-circle mana yang kira-kira membuat jiwa kita jauh lebih memiliki nilai yang namanya konstruktif gitu inti. Nah jadi, kembali ke pertanyaan tadi, mungkin bahasan kita hari ini lebih menyadari tentang semua tergantung pilihan kita gitu. Dan kadang-kadang kita nggak milih karena kita dipilihin sama badan. Udah pokoknya gini aja, badan yang milih. Dia yang mengontrol, dia yang mengakuisisi pikiran, perasaan, emosi, pilihan kita. Jadi dalamnya pengen berubah, tapi platformnya nggak siap gitu. Artinya, kebayang nggak? Softwarenya udah si iOS, kalau di Apple ya, iOS 26, tapi ininya iPhone 2G gitu misalnya. Ininya udah latest nih ya, udah 5G, tapi handphonenya masih handphone zaman Asia Hidayah gitu misalnya. Repot lah, nggak bisa nyambung gitu. Nah artinya, baik level software maupun level hardware perlu ada di update gitu kira-kira. Oke? Dapat? Sip ya? Nah, kita belajar untuk mengatakan sesuatu yang dirasain. Boleh nggak? Boleh ya. Contoh.
Mas Didit, dari obrolan ini apa sih yang di Mas Didit rasain dan apa pelajaran yang Mas Didit bisa ceritain misalnya? Mangga Mas Didit. Kalau dari intinya segala perasaan atau emosi yang muncul, yang paling penting adalah pertama ada kesadaran dulu. Tuh. Kita perlu menerima bahwa emosi atau perasaan itu udah datang ya atau hadir di dalam diri kita, dan itu kita juga perlu melatih bagaimana kita mau mengarahkan emosi itu ke arah destruktif atau konstruktif. Tuh. Dan setelah itu dan itu perlu latihan tentunya. Tapi yang paling penting kalau dari saya itu sih inti dari emosinya itu. Oke, kita tepuk tangan lu dong. Mas Didit, tunjuk satu orang lagi Mas Didit. Ya, silakan Bu Devi. Iya. Dari refleksi ini kira-kira kan dapet nih. Oh ya, anyway teman-teman ingat ya, kita nggak harus ngerti semua, tapi kan pasti ada wadah yang dapat cetek. Nah, fokus aja di situ gitu. Mangga. Kalau yang saya tangkap sih untuk merubah habit yang kita emosi kita ya, itu emang harus ada perlu latihan. Terus juga selain niat juga harus ada dorongannya tuh yang berupa latihan, terus supaya kita bisa mereprogram ulang semua emosi yang ada di kita. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan juga. Nuhun. Tapi relate bahasan ini, Bu? Ya. Relate ya? Oke. Ibu boleh pilih lagi satu? Yang paling nggak suka aja di sini siapa? Tunjuk, sok. Katanya Mas Dedi. Oh iya. Siap. Pak Dedi. Bangga, Pak. Oh, berarti nggak suka sama Pak Dedi? Sok, mau diselesaikan secara apa nih? Nggak bercanda. Bangga, Pak. Punten. Mereprogramming dalam tubuh kita itu, Iya. kita itu harus memperbaiki habit-habit yang nggak bagus menjadi lebih bagus. Juga emosi juga harus emosi harus distabilkan, terus disinkronkan antara jiwa kita dengan yang ada di jasad kita. Oke, jadi sinkronisasi ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Boleh tepuk tangan. Satu lagi Pak Dedi, boleh pilih siapa aja? Oke. Biar cepet ya. Bangga. Dari intinya sih yang didapat itu ya penerimaan Utes. apa yang mungkin kalau yang saya tangkap kayak kontrol apa yang bisa kita kontrol, karena yang di luar sana kita nggak bisa kontrol. Tapi Nice. ada namanya law of attraction yang Ya, ya. itu akan datang ke kita, cuman respon kita terhadap sekitar itu yang bisa kita kontrol. So dari pelajaran tadi ya udah, misalnya ada orang yang nyebelin ya kita mau seperti apa, nah itu yang tadi tuh ada mau konstruktif atau destruktif untuk merespon itu gitu. Mungkin tapi mau nanya sih satu Silakan. tentang namanya ikhlas. Ya. Orang tuh banyak, saya tuh udah ikhlas. Oh, itu pasti bohong aja. Mulutnya udah ikhlas. Iya. Udah nggak mau bahas lagi, udah ikhlas. Iya. Tapi titik mana sih sebenarnya memang jiwa itu sudah ikhlas terhadap situasi tersebut? Kalau ingat udah nggak ada emosi itu ikhlas. Kalau udah nggak ada emosi sama sekali, atau ikhlas. Oh, jadi nggak ada emosi marah, senang atau apapun itu. Iya. Netral. Netral. Misalnya sebel nih ya. Nah, udah diikhlasin. Begitu dengar namanya, belum lah, udah pasti itu mah. Berarti harus latihan lagi ya? Oh pasti, ya, pasti. Karena teman-teman ada rumus bagus nih. Tragedi tambah waktu sama dengan komedi namanya. Kalau kita udah ingat-ingat itu jadi komedi dan lucu, nah ikhlas aja udah. Iya dulu lu ya nyebelin banget, iya lu juga ya hahaha. Nah udah itu ikhlas namanya gitu. Padahal dulu berantem banget gitu. Nah memang perlu waktu sih. Pun ada orang ngomong time will heal, pernah dengar nggak? Ya itu hoax juga sih sebenarnya. Tapi practice will heal. Kalau nunggu waktu nggak latihan, waktunya juga nggak akan terlalu signifikan gitu. Tapi kalau ngomongin ini, semua tragedi kalau udah pakai waktu yang penerimaan, pasti jadi komedi pada akhirnya. Gitu. Makanya salah satu sufi yang namanya Dante, dia bilang, hidup ini adalah the divine comedy. Tuhan itu maha komedi sih, gitu. Karena akan komedi pada akhirnya, gitu. Jadi kalau belum komedi, belum ikhlas, udah gitu aja. Oke?
Dapat ya? Sip. Satu lagi deh. Apa ya? Depan Debra. Hmm. Dela deh. Udah nyambung gitu ya. Mangga. Saya sih yang saya tangkap sih sebenarnya penerimaan agak relate sama yang saya lagi alamin, apapun itu yang kita ketemu itu harus terima. Terus setelah itu kita baru apa ya untuk diluapkan melarikannya yang mau diluapin yang baik atau enggak kita luapin yang apa ya namanya. Konstruktif atau destruktif? Mau kemana arahnya? Betul. Sip. Tapi dapat sesuatu ya? Oke, boleh tepuk tangan juga. Keren. Oke, ada pertanyaan? Kan ini ngomong-ngomong nih. Nah, kita harus coba gitu. Supaya nanti ya udah diulang-ulang sih, tapi mungkin ada satu part aja. Mangga, Ibu. Kalau dengar lagunya kita pengen gitu ya. Iya. Kalau ikhlasnya nanti setelah berapa bulan kan kayaknya sudah nggak ini ya. Nggak apa? Kayaknya udah ini lah, udah expired gitu. Apanya? Misalnya ikhlasnya, kita kan misalnya kejadian nih, Heeh. kadang reaktif, kadang nggak terima, kadang marah, kadang gini. Terus setelah beberapa bulan kan kadang, oh iya ternyata ikhlasnya udah enak, udah nggak apa-apa deh aku langsung kamu. Nah gimana caranya ikhlasnya saat pertama kali kejadian gitu loh. Langsung ikhlas. Langsung ikhlas. Gimana caranya? Langsung terima. Langsung terima? Kan gitu tuh kalau salah ada hadis Nabi itu yang bahwa itu apa ya istilahnya sabar itu ada ketika pertama kali kejadian itu gitu datang nih jeder, nah dia memang sudah positif reaksinya, nah itu gimana kalau sudah berapa lama kan otomatis akan itu ya yang tadi tuh Iya, iya. itu akan ikhlas dengan sendirinya kan kalau udah lama. Heeh. Nah ini bagaimana caranya biar saat pertama kali kejadian itu udah langsung ikhlas, Iya. langsung sabar, langsung terima, bagaimana? Caranya gitu ya. Tadi kan perkataan Nabi ya. Iya kan? Kalau ibu mau gitu, ibu harus jadi nabi dulu. Nanti kan pembicaraan masih dipikirin ya. Ya, gini maksudnya Bu. Semua konteks tergantung dari latihannya. Gitu. Nah, sekarang mau tadi ngomong expired, misal Bu. Kita cek aja nih masing-masing. Dulu mungkin kesal bisa 30 hari. Udah expire-nya 30 hari. Tapi sekarang mungkin setengah bulan. Gitu. Dilatih lagi seminggu. Jadi seminggu, tapi lepas. Pelan-pelan bisa cuman sehari gitu. Pelan-pelan bisa sejam. Pelan-pelan beneran netral gitu. Nah, dari sini ke sini, pertama tergantung case. Yang kedua, gini, yang paling susah menuju ke sini, pokoknya urusan-urusan sama orang dekat, itu nomor satu. Udah selesai aja. Jangan harap kalau pengen sama orang dekat cepat, nggak bisa aja udah. Kenapa? Voltasenya tingkat tinggi, udah gitu aja. Voltasenya, nah gitu. Kenapa? Karena orang dekat itu memang paling ahli untuk ngelatih kita jadi orang ikhlas. Dah, itu mah sistem aja udah. Jadi kalau sekarang ada, kenapa ya mau suami, mau istri, mau anak, mau ibu, mau adik, ngeselin banget. Udah diterimanya, kenapa? Emang begitu kerjaannya. Tugas orang-orang terdekat adalah melatih tingkat keikhlasan kita. Gitu. Jadi jangan heran kalau orang dekat nyebelin, udah gitu aja. Gitu Bu, kira-kira. Nah jadi ini dari level paling luar ke dalam, ke dalam, ke dalam. Ini semua pasti perlu tadi tuh, ini nih. Tapi saya tambahin sih, latihan. Karena urusan ikhlas bukan anugerah, tapi skill. Gitu. Ada orang mau konser, latihan gitar sehari 8 jam. Sama orang cuma latihan setengah jam sehari. Beda nggak? Beda banget. Karena semuanya terbiasa gitu. Gitu Bu. Tapi nanti kalau udah terlatih, udah. Udah. Ke tengah lagi. Itu sih poinnya. Dapat Ibu? Sip ya? Ada lagi? Ya. Apapun Bu. Apapun yang nyaman. Tapi tahu bahwa itu adalah proses healing, bukan benci gitu. Iya. Betul. Betul. Dan jangan pernah berharap dia berubah.
Itu aja, Bu. Nggak bisa masalahnya. Karena program kan. Yang walaupun maksudnya gini, walaupun dia misalnya dia di pemerintahan saya melihat dia menjolimi anaknya sendiri gitu misalnya. iya, Jadi saya juga kan saya sama anak ini tinggal yang sama anak saya kan jadi saya kan kesian ya istilahnya. betul. Nah tapi ini kita melihatnya kan sebagai dia sebagai diri kita hindari aja gitu atau Ya, apapun itu, Bu. Karena itu kan urusan mereka juga ya. jadi anaknya aja yang harus dikuatin ya. Pertama ibunya dulu yang harus dikuatin. Ini udah nggak apa-apa. Enggak, yang nontonnya. Yayunya. Oh sayanya. Iya, kalau ibu udah nah, gitu. Begitu ini berubah, interkoneksi sama si anaknya ikut berubah, ibunya ikut berubah. Nanti mainannya gelombang gitu. Ya, Kayak misalnya gini ya, kadang aku misalnya sama temen atau sama orang lain gitu ya, itu ngomongnya tuh bisa Lepas. spoken, nggak maksudnya bisa tutur katanya baik, sopan gitu. Terus misalnya kalau ada temen yang buat kesel pun kayak kadang ya udahlah atau kayak gampang memaafkan atau lebih sabar gitu. Tapi kalau misalnya sama anak sendiri atau sama suami sendiri kadang kesalahan kecil yang misalnya numpain apa gitu itu bisa meledak. meledak gitu. Iya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Trauma apa yang perlu aku heal gitu ya dari Iya. sikap aku itu gitu. Dan Iya. itu terjadi tuh kayak berkali-kali gitu sih. Jadi Tuh. kayak kesalahan kecil yang dibuat sama orang terdekat tuh kelihatannya gede, tapi misalnya orang nggak bayar utang ke aku, ya udahlah mungkin nanti dibayar gitu. Lebih legowo gitu ya. Kok Betul. bisa begitu gitu. Ya. Karena orang lain, Hah? Langsung sama adiknya tangan. Karena teman itu pelatih kecil. Orang-orang terdekat itu pelatih besar. Itu dulu nomor satu. Gitu. Gimana caranya biar kebalikan gitu, malah justru disabar sama orang terdekat, Ah. tapi ya sama tetap baik gitu sama. Iya, tapi udah good point sih Mbak. Kalau di luar udah lebih oke, ke dalam masih. Yang bahaya di luar meledak, di sini meledak. Wah itu lebih repot sih. Gitu. Tetapi balik lagi, semua basic design connecting, ledakan itu akan terjadi sama orang-orang yang kita sayang. Selesai. Kita hanya akan bisa disakiti sama orang yang kita sayang. Titik. Dah. Kenapa? There is attachment. Karena sama orang-orang nggak ada attachment. Gitu. Tidak terasosiasi. Contoh, anak. Anakku. Aku mengasosiasikan dia seperti aku. Betul nggak? Ada yang nyenggol anak, nyenggol aku. Gitu. Kan ada linkage nih. Gitu. Nah jadi poinnya itu udah hukum yang nggak bisa ditolak sih. Kata kuncinya penerimaan, pelepasan, latihan. Dan kalau kita udah mulai ngerti misalnya ya, oh ya udah, kalau anak bikin kesel, satu maklum, kan dia guru, gitu. Ada knowledge nih, kesadaran muncul. Jadi bikin kesel, oh ya dia guru, meskipun, tapi ya beda gitu. Nah lama-lama dilatih. Itu tadi 90 detik tuh. Coba kalau mau marah, hitung lu sampai 500 aja, jangan 100 aja. Mau 1 2 3. Nah, karena begitu nyamber, program. Jangan biarkan program lama mengambil alih. Gitu. Berarti harus perlu reprogramming. Nah, satu nih. Anak bisa memecahkan hal yang mungkin harganya 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Tapi bentakan ibu akan berbekas seumur hidup buat anaknya. Iya, tapi ya udah kan. Karena si anak juga kan proses tumbuh ya. Apalagi nanti kalau kita bahas agak lebih dalam, kenapa dia jadi anak kita? Oh, itu linkage story-nya seru banget tuh. Ujung-ujungnya. Bahwa kita siap didekatkan, kita jadi ibunya siapa, kita jadi anaknya siapa, kita jadi istrinya siapa. Itu semuanya udah ada linkage ini semua gitu. Dan itu meant to be. Makanya dipersatukan. Untuk menyelesaikan yang dulu-dulu belum selesai. Oh iya. Iya. Mungkin di masa lalunya kamu juga sama siapa itu udah ada. Iya sih. Maksud di masa lalu tuh Past life. Kalau kita ngomongin the past experience misalnya. Kan jiwa, ya kalau dalam perspektif ini ya. Jiwa kita ini kan, waduh, dia udah berkelana lama sih sebenarnya.
Gitu. Ganti casting aja. Dan nanti kalau ngerti ke arah-arah situ, mungkin lebih getting understand. Oh, pun itu dijadikan sebagai satu sub ilmu untuk diketahui misalnya. Tapi at least jadi merubah, ada knowledge lah tentang itu gitu. At least kalau udah lumayan ngerti itu, ya elah, iya ya. Kenapa dia gini? Karena gue juga gitu sih, gitu. Nanti ngerti gitu. Karena kan nggak ada yang sia-sia kita dipertemukan jadi anak, jadi istri, jadi suami, itu semuanya in perfect design. Kalau belajar lagi tentang sperma sama sel telur, itu ada tuh. Wah, iya. Kan yang narik tuh si ovum nih. Yang sefrekuensi, hantam, puff. Berarti kan karma nih sebenarnya. Tarik-menarik gitu. Makanya kita akan banyak belajar kita di anak sih sebenarnya. Di pasangan gitu. Waduh, itu kaca pembesar banget gitu. Yang kita nggak sadari gitu. Anugerah. Gitu. Akhirnya kalau udah dimengerti jadi anugerah sih. Kalau sekarang Iya, kalau sekarang mungkin setengah anugerah. Rezeki. Iya, rezeki. Karena rezeki itu kan datang yang bukan hanya memberikan kita kesenangan, tapi pertumbuhan. Dan tumbuh tuh nggak enak sih pasti. Nggak ada yang enak gitu. Intinya hidup mah nggak ada yang enak sih, mau gimana juga. Orang lagi hidup ya, kan kita lagi ada di sekolah tumbuh, jadi pasti banyak nggak enak. Quote and quote ya. Tapi ketika kita melihat lebih dengan kesadaran, enak nggak enak, udah nggak ada. Semuanya konsekuensi gitu. Udah bebas nilai lah dalam tanda petik. Itu sih penjelasan simpelnya. Kalau mau ke dalam tentang psikiatrik atau dalam konteks inner child atau luka apa, oh itu kan panjang lah ya ceritanya. Tapi at least tahu grand design-nya lumayan untuk kita melihat, untuk lebih mengerti bahwa oh gini, karena ternyata sistemnya emang gini gitu. Jadi kita nggak mengharapkan nanam cabai keluar durian gitu. Lah kan nanamnya juga cabai. Kalau munculnya cabai ya wajar. Nah harapannya nanam cabai keluar durian. Abis gitu yakin lagi. Yakin pokoknya nanam cabai keluar durian. Nah keyakinan itu yang bahaya juga sih. Itu sih intinya. Latihan sih kata kunci. Ya. Jadi kalau aku lihat dari untuk program ulang, program yang ada di dalam tubuh kita ini, artinya untuk merubah itu harus ini ya, harus selalu untuk melatih niat itu berhasil, jadi harus merubah program kita ya. Betul. Kekuatan niat kita yang akan membawa kita untuk gerak merubah. Intinya gerak nih. Berarti dominan sekali yang udah. Sangat. Ini tuh dominan banget. Udah jadi habit saja. Kalau bisa nggak udah ngapa-ngapain deh, udah gitu aja. Itu sih, poin. Niat gitu ya. Kenapa, Bu? Untuk merubah program yang sudah ada di kita, niat Iya. sama apa biar Latihan. tahuan latihan. Niat, pengetahuan, latihan. Makanya kan Nabi Muhammad bilang semua berawal dari niat. Innama amalu bil niat. Semuanya datang dari niat. Tapi kalau niat tidak teraplikasi dilatih, ya niat nguap gitu. Tubuh lebih menang. Gitu. Ya. Kamu niat nggak? Niat banget. Dilatih nggak? Enggak. Ya udah sih. Oh udah. Karena waktu ngeprogramnya juga berat, Bu. Iya. Memperkuat niat itu dari pengetahuan ya. Pasti. Kita baca, kita dengar. Betul. Betul. Karena semakin ibu niat dan semakin dikuatkan oleh pengetahuan, niatnya makin, oh benar nih. Benar, makanya jangan berhenti belajar gitu. Makanya Nabi Muhammad juga balik lagi ya, sok belajar nih dari liang lahat, dari buayan sampai liang lahat. Untuk apa? Program kuat niatnya tuh strong gitu. Willpower, tekad lah gitu kira-kira. Itu sih intinya. Sip ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari sini aja. Nah ini nanti kita bisa kaitkan ke semua ritual, ke semua tradisi, ke semua syariat, ujungnya cuman mau ke sini aja nanti. Mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, urusannya cuman ke sini aja. Gitu. Nah, kalau memisahkan mana ritual dan mana diri, nanti repot sih gitu. Tapi ya udah aja sih. Oke? Dapat sesuatu ya? Sip.
insya Allah nanti di pertemuan terakhir kita rilis akhir tahun. Ya kan nanti next month gitu. Tapi at least ini dapat dulu knowledge-nya, rekamannya ada, tolong diulang-ulang, nanti berikutnya mungkin ngomong cuma 5-10%, 90%-nya kita beres-beres emosi. Gitu. Oke, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru, nuhun pisan, mantap.